Halo, perkenalkan aku Anya Salma Salim. Aku dari Semarang. Aku dari Mansatupati. Nama saya Prabu, saya asalnya di sini di Bekasi dan sebelumnya saya bersekolah di SMA Cahaya Quran atau Pesantren Tahfiz Ummul Qura Al-Islami. Aku Grace, aku asalnya dari Bekasi. Aku awalnya sekolah di SMK Penabur Semarikan Bekasi. Nama aku Mita Mursida. Jadi di sini aku berasal dari Bandung dan aku berasal dari SMA N2 Cimahi. Nama saya Farhan Yugo Bimawan dari Palembang. Asal sekolah saya dari SMA Negeri Begang Sakti. Halo, aku Selo. Aku dari SMK Penabur Semarikan Bekasi. Nama saya Zaki, asal saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya asal sekolahnya dari Pesantren Tebadu Al-Kafi atau Al-Kafi di Bogor. Nah, di sini tuh aku banyak temennya ada Mita dari Bandung, ada Sherin dari Bogor, ada Rahma juga dari Jogja dan masih banyak lagi. Nah, terus di sini tuh ada yang dari jauh-jauh, dari Kalimantan, dari Palembang, dari Bengkulu, dari Pontianak. Banyak mengimprove diri, banyak dapat materi-materi baru dari Akademi Prestasi. Dan di sini itu saya belajarnya itu menyenangkan sekali. Aku pertama ngeliat nge-search dulu nih. Awalnya aku bimbang milih bimbel yang mana. Waktu itu masih di sekolah ya. Jadi pas masa-masa ujian itu bingung. Karena kan di sekolah itu cuman fokus ujian sekolah aja. Jadinya sekalian itu searching-searching, minta bantu orang tua dan searching sendiri sama teman, cari-cari lewat internet. Ketemulah beberapa pilihan dan akhirnya jatuh di sini. Jadi saya di sini ketemu banyak temen yang benar-benar satu perjuangan gitu. Jadi saling belajar, saling nyemangatin bareng-bareng. Di situ kayak kita benar-benar kayak benar-benar kayak udah disiapkan semuanya, udah disusun lah semuanya sama si bimbelnya. Di situ saya belajar bersama kakak-kakak pengajar di sini. Ada Kak Huma namanya, terus ada Kak Duki dan Kak Agus. Nah itu kita belajar materi untuk persiapan di yang akan diujikan di SNBT nanti atau UTBK nanti. Kalau di sini coachnya atau pengajarnya baik-baik, suka ngajak ngobrol kan kalau ini diskusi juga. Jadi kita tuh lebih ngerti juga apa yang mau disampaikan ke kita. Yang paling berkesan menurut saya adalah kedekatan kita bersama coach atau pembimbing, guru-guru dan lainnya. Soalnya beda sama di sekolah. Di sekolah kan kita cuman gimana ya? Soalnya kayak guru sama siswa saling menghormati. Di sini tuh lebih dari seorang guru gitu. Kakak-kakaknya tuh kayak bener-bener apa ya? Bener-bener humble gitu. Habis itu kayak Itu ramah-ramah banget dan suka ngajakin kita ngobrol. Jadi kayak yang aku bilang tadi, selain kita belajar, kita juga diajak buat banyak diskusi. Entah diskusi soal kehidupan sosial atau tentang pembelajarannya ini. Jadi kayak temen aja, jadi kayak temen, lebih ke kayak kakak kelas gitu. Jadi kita bisa akrab, sharing-sharing, main bareng, jalan-jalan di waktu kosong. Dan kalau bahas-bahas soal tuh nggak ada tekanan jadinya. Terus kakak-kakaknya itu tuh berasa kayak kakak aku sendiri, kayak kakak kandung sendiri. Soalnya bener-bener ramah, misalnya aku lagi migrain, lagi agak sakit sedikit, itu langsung diperhatiin banget kayak adik kandung sendiri. Ini di Akademi Prestasi karena awalnya saya basic dari pesantren, nol sama sekali untuk pembelajaran istilah akademis yang umumnya itu saya nol, dan di sini itu kakak-kakaknya enak, seneng, terus metodenya mengaksikan, asik banget lah pokoknya. Terus abis itu kalau misalnya kita belum tahu sama sekali akan dibantu dengan sekeras mungkin dengan kakaknya.
aku di sini kayak bener-bener ini pertama kalinya aku tuh bisa belajar yang kayak apa sih kan namanya, kayak bener-bener fokus gitu. Karena biasanya kalau aku belajar kayak ke distract gitu, gampang ke distract. Dan kalau misalnya ini tuh kayak belajarnya have fun, tapi kayak masuk ke otak kita. Karena sebelum saya masuk ke sini, menurut saya itu matematika itu menyeramkan dan sangat menakutkan gitu. Tapi setelah Bang Huma yang ngajar itu, matematika itu jadi mudah, menyenangkan gitu. Karena kalau kita beda dengan bimbel misalnya yang belum pergi, dan itu waktu yang kita hasilkan tuh nggak maksimal di situ, karena cuma misalnya dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang aja. Sisanya kita di rumah, dan itu mungkin banyak goda-godaan lah, main teman-teman di rumah juga nggak yang beda frekuensinya, paling ngajak main. Kalau di sini kan kita emang niatnya di sini buat belajar, jadi ya sehari-hari kita bahas soal, mungkin adalah seling-selingan waktu sejam 2 jam itu buat refreshing biar nggak burn out gitu. Dan dengannya campuran gak hanya yang bimbel PTN, jadi kita bisa tahu gitu di bimbel lain tuh kayak gimana, maksudnya yang kedinasan, akmil, akpol gimana, dan juga mungkin bisa menambah-nambah relasi kita nanti ke depannya gimana, Kak. Mereka tuh banyak rajin belajar, walaupun udah ikut belajar dari pagi sampai malam, kan ada waktu istirahatnya tuh. Tapi mereka juga tetap belajar lagi, ikut-ikut TO dari luar, cari-cari referensi, terus banyak dari media sosial kayak TikTok, Instagram gitu, jadiin buat nanti ditanyain waktu pas belajar. Ya banyaklah hal-hal yang nggak saya temuin di tempat lain. Ngebantu aku, proses aku dalam belajar, karena bener-bener aku kayak awalnya aku skornya bener-bener kecil gitu kan, bener-bener waktu pas assessment itu kayak skor aku tuh kayaknya nggak bakal masuk kampus mana-mana gitu. Jadinya tapi sekarang tuh kayak bener-bener ningkat, padahal aku baru kayak beberapa minggu gitu. Jadi teorinya aku ningkat, makin sini tuh makin ningkat. Ini lebih pelajarannya lebih masuk sih. Di sini selain belajar aku ketemu juga sama banyak teman-teman seperjuangan yang juga ngajar universitas. Ada Anya, ada Prabu, Mita, Jaki, dan lain-lain. Mempunyai beberapa kenangan di sini yang nggak lupain. Salah satunya kemarin selama bulan puasa itu seru banget. Di sini kita bisa mengenal banyak teman di sini, dan di sini juga bukan hanya saya tapi teman-teman saya yang ada di luar, bukan hanya di lingkup daerah Jawa doang, tetapi ada yang dari Sumatera dan Kalimantan, itu bisa saling mengenal banget. Pagi sampai malam banyak temen juga, bisa bisa bahasa daerah mereka masing-masing juga, belajar daerah gitu. Teman-temannya seru. Habis itu kayak kita kan jadi diskusi bareng. Jadi dari awalnya aku kayak masih malu-malu kan di sini, kayak takut gak punya teman juga. Tapi kayak ternyata semuanya pada baik-baik. Terus guru-gurunya juga kayak pada kayak friendly gitu ke kitanya. Jadi kitanya nggak kebebanin gitu, kayak harus kayak gimana gitu. Saya di sini biasanya sehari-hari ya bangun tidur, belajar, makan, dan paling sering itu cuman belajar dan latihan soal. Sekamar kan ada berdua dengan ada namanya si Farhan. Jadi kita biasanya latihan soal, sharing-sharing tentang ilmu, pelajaran yang dibahas. Jadi kayak selain dapat pengajaran tentang pelajaran, di sini juga kita diajarin tentang kayak misalnya kita udah gede, tentang kehidupan juga diceritain kan dari pengalaman kakak-kakak yang ada di sini, yang ngajar juga di sini. Grace tuh, kalau misalnya Grace dia bener-bener apa ya? Dia bener-bener kayak ambisius banget, dan aku kayak ngerasa kebantu banget sama Grace. Karena dia bener-bener kayak kalau misalnya aku nggak tahu sesuatu,
aku tinggal tanya ke Grace gitu kan. Jadi kayak Grace bener-bener ngebantu aku dalam belajar. Jadi misalnya apa sih artinya yang dimaksudin sama si topik ini tuh, gagasan tuh apa gitu. Terus dia tuh kayak ngejelasin bener-bener detail. Jadi akunya kayak ngerasa dia kayak guru kedua aku gitu. Biasanya tiap hari kami belajar tapi sambil diskusi, jadi seru terus gak bikin ngantuk gitu. Kadang diselingin ngobrol-ngobrol juga tapi yang masih berhubungan dengan mata pelajaran kayak di PM atau di PU dihubungin dengan kehidupan sosial. Jadi nambah pengetahuan umum juga. Dari situ kalau Anya ini temen aku dari awal aku masuk. Nah, jadi dia tuh gimana ya? Waktu pas aku awal masuk dia yang kayak terbuka gitu, kayak ngajak aku sholat bareng, apa bareng gitu. Dan Anya tuh karena ikut bimbel yang camp, jadi dia bareng-bareng terus sama aku gitu. Buat salsa dia benar-benar apa ya? Tegas, tapi keren, tegas. Terus abis itu dia benar-benar apa ya? Kalau kita di kamar itu benar-benar kayak pengen ini kamar kita harus bersih, jadi kita kayak misalnya kita belanja ke bawah gitu, terus kita kayak beli keperluan apa yang kita membutuhin nih di kamar. Habis itu kayak kita sharing makanan, sharing misalnya sabun atau gimana gitu. Jadi buat salsa, makasih. Kalau Zaki semangat karena udah banyak ngebantu juga kan, dari searching, bantu kasih masukan. Terus buat Warhan, makasih buat bercandanya kalau di kelas. Buat Bang Guma, makasih. Banyak dapat materi-materi baru dari Akademi Prestasi. Dan aku juga merasa terpacu dengan semua fasilitas dan juga tryout yang disediakan di sini. Jadi harapan aku ke depannya semoga Akademi Prestasi Indonesia terus mengimprove, terus mengevaluasi, dan mencetak lulusan-lulusan PTN yang berkualitas. Nah, tapi kalau misalnya di Akademi Prestasi, karena sistemnya kan orang-orangnya pada sedikit, jadi nggak banyak, nggak nyampur. Jadinya aku bisa lebih fokus. Terus habis itu juga aku di sini kebanyakan untuk berdiskusinya, jadinya kayak lebih kayak apa ya, lebih mudah aku buat mahamin semuanya dan kayak lebih kayak aku ngerti semuanya gitu. Karena di sini pengajarnya juga bagus, terus sistem ngajarnya juga bagus. Untuk setiap minggunya dikasih TO, itu sistemnya bagus. Oke, dan di sini saya seru banget, dan saya juga akan bilang berterima kasih kepada tim Akademi Prestasi, salah satunya Kak Mala, Kak Putri, Kak Pita, dan Akademi Prestasi semoga kedepannya lebih maju, lebih gede lagi. Aku tuh jauh dari sini merantau. Nah, ketemu di sini sama keluarga aku yang baru, teman-temanku semua yang dari berbagai daerah, semua ada. Sebelum di Akademi Prestasi saya itu orangnya malas Kak sebenarnya. Tapi setelah masuk sini jadi giat belajar. Akademi Prestasi itu udah kayak rumah kedua karena di sini kan kita belajar tuh dari pagi sampai malam kan. Terus juga banyak ketemu teman-teman yang dari mana-mana tuh yang tujuannya sama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Emang kita sering kayak makan bareng, jalan, main-main gitu. Nah, untuk teman-temanku tetap berjuang, tetap semangat. Kalau kalian nanti lolos, tetap rendah hati dan jangan lupain kita semua. Dan juga saya akan berterima kasih kepada teman-teman perjuangan saya. Di sini ada Mita, terus ada Grace, Anya, Zaki, Farhan, dan lainnya. Saya berterima kasih banget. Aku nggak bakal lupain kalian, soalnya kita berjuang bareng-bareng, belajar bareng-bareng, usaha begadang juga, makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, nggak akan aku lupain. Tetap semangat. Apapun hasilnya nanti, sejatinya kita di sini bukan bersaing tapi mencapai kesuksesan bersama-sama.
Buat teman-teman seperjuangan yang udah belajar bareng-bareng di Akademi Prestasi, semoga kedepannya sukses. Jangan pernah menyerah kak, soalnya rezeki itu banyak. Mungkin di situ di tes kali ini nggak rezeki, bisa jadi kedepannya malah menjadikan plus buat kita. Karena di Rasulullah juga menyebutkan kalau apa yang pahit di mata kita belum tentu itu jelek di mata Allah, gitu. Masih tetap berjalan aja terus, tetap berjuang, karena walaupun nggak masuk tapi nggak apa-apa juga, karena masih banyak jalan lain. Cukup berlapang dada aja, karena mungkin belum rezekinya di situ. Yang keseruan-keseruan di sini misalnya kayak bercanda saat belajar, karena kita di sini nggak stres ya, cuman full bahas soal serius dan lain-lain. Tapi juga diseling-selingin bercanda dari Temen-temen yang udah nemenin aku di AP, udah ada sebagai apa ya, cerita dalam hidup aku di AP gitu. Makasih. Dadah. Dan jangan lupa ya,